Puji Tuhan. Ya, kekasih Tuhan, saya percaya bahwa dalam segala keadaan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik, dan terlalu baik buat setiap kita. Dan tahun ini, tahun 2022, Tuhan memberi buat kita sebuah tema yang jelas, yaitu The Year of Anointing. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Dan di bulan Desember ini, subtema kita adalah witness, menjadi saksi. Dan mari kita akan lihat di dalam Alkitab kita, sebuah ayat yang Yesus sendiri ucapkan sebelum dia naik ke surga, di dalam Saudaraku Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama, tetap yang Zoom di-mute saja, tapi mari kita baca bersama-sama ucapan yang Yesus ucapkan buat saudara dan saya. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini mengingatkan kita tentang amanat agung kita, bahwa ternyata kita diselamatkan bukan hanya untuk menerima keselamatan, kita diselamatkan adalah untuk juga menjadi orang yang menyelamatkan yang lain, memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ternyata tujuan Roh Kudus mengurapi kita bukan hanya sekedar untuk menolong kita, menyembuhkan kita, menginsyafkan kita, mengajar kita, bukan hanya untuk mengurapi kita, memberi kita kuasa dengan tanda-tanda ajaib, tetapi tujuan utama Roh Kudus dicurahkan supaya saudara dan saya menjadi saksi Tuhan yang hidup. Itu sebabnya tema khotbah pada malam hari ini adalah saksi yang hidup. Ayo ucapkan bersama saya, saksi yang hidup. Nah, yang menarik, saudara sekalian, Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku, ya. Nah, kata saksi di sini dari bahasa Yunaninya, dari kata martis, punya 3 arti: witness, record, and martyr. Jadi ini adalah 3 arti daripada kata saksi. Kamu akan menjadi saksiku. Nah, kita akan lihat dulu kata witness, yang adalah arti daripada saksi, adalah orang yang melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Itu sebabnya kita tahu di pengadilan-pengadilan dihadirkan seringkali ada witness, ada saksi, karena mereka adalah orang yang melihat sendiri sebuah peristiwa atau kejadian. Orang yang mengalami sendiri peristiwa yang akhirnya dia saksikan. Nah, dari kata saksi atau martis yang punya arti witness, kita tahu bahwa kekristenan bukan cuma sekedar teori. Saudara, jangan cuma Anda sekedar tahu Yesus atau dengar Yesus, tetapi setiap kita harus mengalami Yesus secara pribadi. Kita harus mengalami sendiri, kita harus melihat sendiri suatu kehidupan yang ajaib bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar percaya, kekristenan bukan cuma sekedar agamawi, tetapi kekristenan adalah kehidupan setiap hari bersama dengan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Jadi saudara, kalau selama ini Anda sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, namun Anda belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan pribadi, Anda belum pernah mengalami yang namanya, saudaraku, mendengar suara Tuhan,
atau Anda mengalami tuntunan Tuhan sampai Anda lihat benar-benar Tuhan itu nyata dan hidup. Ayo hari ini, mintalah Roh Kudus urapi saya, supaya saya bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, ada banyak orang ke gereja tiap minggu, bahkan ada yang terlahir dari keluarga pendeta, tetapi mereka tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Tetapi hari ini, mari, kata kamu akan menjadi saksiku, artinya witness, kita ini harus mengalami Tuhan setiap hari. Mari kita belajar berjalan dengan Tuhan tiap hari, betapa asik dan indahnya. Kata saksi atau martis yang kedua adalah rikot, yaitu orang yang tidak melupakan apa yang dialaminya. Orang itu merikot, mencatatnya, mengingatnya baik-baik. Itu sebabnya Alkitab berkata, ingatlah, jangan lupakan setiap kebaikan Tuhan. Hal-hal kecil yang Anda alami dengan Tuhan. Tapi sebenarnya itu bukan kebetulan, tetapi sebuah kehidupan bersama Tuhan. Anda harus record, Anda bisa tulis, Anda boleh sekarang dengan sosial media, Anda saksikan bagaimana pengalaman saudara, dan itu tidak boleh dilupakan. Lalu kemudian, kata saksi atau saudaraku martis punya arti yang ketiga adalah martir, yaitu orang yang berani membela imannya, bahkan hingga mati. Nah, ketika Yesus berkata, tetapi kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kata saksi di sini adalah saudara dan saya harus menjadi witness, mengalami Yesus secara pribadi. Jangan cuma dari kata orang, jangan cuma dari kata pendeta, tetapi kita harus mengalami Yesus secara pribadi. Lalu record, kita harus mencatat, tidak boleh melupakan apa yang kita alami bersama Tuhan. Jangan lupakan setiap kebaikan Tuhan. Jangan anggap remeh, dan jangan pikir itu hanya sebuah kebetulan saja. Saya yakin di dalam Yesus tidak ada barang kebetulan. Semua on the purpose. Semua di dalam rencana Tuhan. Katakan amin, ya. Dan juga kita harus siap menjadi saksi Tuhan, artinya jadi martir. Orang yang berani membela imannya. Kita nggak perlu membela Kristus, ya. Tidak perlu ada front pembela Kristen. Haleluya. Karena sebenarnya bukan kita yang membela Kristus, justru kita yang perlu dibela Kristus. Katakan amin. Namun tentang iman percaya kita ini perlu yang namanya berani membela iman kita. Itu sebabnya hari-hari ini di sosial media terkenal ada apologet, ya. Dan ini adalah orang-orang yang akhirnya berani membela kebenaran firman, membela imannya dari serangan-serangan orang luar. Nah, tentunya kita nanti belajar, kalau seandainya Tuhan panggil kita jadi apologet, orang-orang yang membela iman Kristen kita harus punya hikmat dan juga punya sebuah kedalaman, ya. Sehingga, saudaraku, seorang yang menjadi saksi Tuhan, itu harus siap menanggung resikonya, bahkan hingga mati. Kita lihat bahwa 12 murid Yesus, kecuali Yudas Iskariot, mereka akhirnya, saudaraku, menjadi martir, menjadi saksi Yesus yang hidup. Semua mengalami mati karena penganiayaan, karena Kristus, kecuali Yohanes saja yang sudah berkali-kali mau dibunuh, tetapi ternyata Tuhan berikan sebuah mujizat dan panjang umur. Jadi saudara sekalian, itu arti menjadi saksi. Kita harus benar-benar mengalami Tuhan, menyaksikan Tuhan. Kita harus mengingat semua kebaikan Tuhan, dan kita harus siap mempertahankan iman kita, apapun resikonya, bahkan bila perlu taruhannya nyawa. Nah, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diselamatkan, dipulihkan, tetapi untuk menjadi saksi Tuhan bagi dunia. Ayo ucapkan bersama saya saksi Tuhan yang hidup. 2, 3. Saya saksi Tuhan yang hidup. Mungkin sudah bertanya, tapi Pastor Lukas, saya mau jadi saksi Tuhan, tapi bagaimana cara menjadi saksi Tuhan? Sederhana saja, saya memberikan beberapa tips, saudaraku.
Ternyata untuk menjadi saksi Tuhan, kita bisa bersaksi melalui pengalaman hidupmu bersama Tuhan. Apa yang kau alami dengan Tuhan. Dulu kita orang jahat, sekarang kita bertobat. Itu adalah yang kita bisa saksikan. Dulu kita penyembah berhala, akhirnya kita menyembah Yesus. Dulu kita seorang suami yang kasar, yang tidak peduli, tapi yang akhirnya diubah Tuhan. Dulu kita adalah seorang anak yang mungkin, saudaraku, tidak pernah hormat sama orang tua, tapi akhirnya kita menjadi anak yang menghormati orang tua. Ada banyak hal, pengalaman-pengalaman hidup yang kita bisa saksikan bersama Tuhan. Nah, itu sebabnya sekali lagi, jangan anggap apapun kebetulan. Hari ini, saudaraku, mulai Anda catat. Apalagi kita sekarang semua sudah punya gadget, ya kan? Punya, saudaraku, smartphone. Anda mungkin kalau malas nulis, ngetik, Anda ada record, Anda cerita, hari ini tanggal berapa, jam berapa, saya tadi nyebrang mau kerja, tiba-tiba saya hampir tertabrak oleh sebuah kendaraan. Tapi Tuhan loloskan saya, karena ada orang yang tarik tangan saya. Dan saya percaya bahwa tangan yang orang yang menarik itu dipilih Tuhan, dan bisa-bisa orang itu adalah malaikat yang menolong saya. Nah, seperti itu Anda catat, dan nanti Anda bisa sharingkan. Itu artinya bersaksi melalui pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Aduh, tadi pagi saya itu bersin-bersin, batuk-batuk, lemas sekali. Tapi ternyata setelah saya menyembah Tuhan, terima tubuh dan darah Kristus, akhirnya saya segar kembali, saya kuat kembali, saya sembuh. Nah, itu kesaksian. Katakan amin, ya. Jadi saudaraku, saksi itu enggak yang aneh-aneh muluk-muluk. Waduh, saya melihat surga. Lah, itu boleh, itu nanti yang kelas urusannya surga kelas 5, saudara. Tapi pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan tiap hari. Aduh, tadinya saya itu, suami saya pikir saya jengkel. Saya sudah maunya campur sianida di kopinya. Tapi Roh Kudus ngomong, ayo jangan membunuh, ayo balas kejahatan dengan kebaikan. Saya akhirnya tidak jadi campur sianida di kopi suami saya, tapi saya justru mencintai, mengampuni suami saya. Nah, itu adalah kesaksianmu dengan Tuhan. Oh, ada orang buat gara-gara sama saya. Biasanya saya langsung emosi, marah. Tapi puji Tuhan, di bulan Natal ini, saya sabar, saya lepaskan pengampunan, dan saya berkata, yang waras ngalah. Akhirnya, dari pengalaman-pengalaman hidup itu Anda bagikan, itu adalah saksi. Lalu juga, saudaraku, hal yang penting untuk menjadi saksi Tuhan, saudara juga bersaksi berdasarkan kebenaran Alkitab. Nah, ini penting sekali. Jadi pengalamanmu dengan Tuhan tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Pengalamanmu dengan Tuhan harus justru, saudaraku, meneguhkan apa yang Alkitab katakan. Nah, ini kan bulan bola juga. Selain bulan Natal, bulan bola juga. Piala Dunia. Lihat, saudaraku, wasit itu selalu pegang dua kartu. Satu kartu warna kuning, satu kartu warna merah, ya kan, saudaraku? Nah, Anda tahu ini bicara apa? Kalau sampai ada pelanggaran, prit kuning. Tapi kalau betul-betul fatal, prit merah, saudaraku. Nah, artinya, saudaraku, setiap kesaksian kita dalam perlombaan iman kita juga, kita nggak boleh melanggar atau melanggar batasan firman Tuhan. Contohnya, ya kan, saudaraku, hari-hari ini sudah viral, ada hamba-hamba Tuhan yang mau jadi saksi Tuhan, tapi kemudian saudaraku terlalu kelewatan, ya, melewati batas firman Tuhan. Saya tadi lihat ada teman yang bagi saudaraku klip video di Indonesia, ada hamba Tuhan, saudara, yang berkata, seperti wanita pendarahan, asalku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Malam ini juga kalau Anda yang sakit mau sembuh, pegang baju saya, pegang jas saya, kalian akan sembuh. Wow, saudara, ya itu terserah, kita nggak menghakimi, tapi menurut saya sudah out of the border, ya, karena kita tahu bahwa kita bukan Yesus. Memang kita diurapi Yesus, tapi bukan orang menjamah jubah kita akan sembuh, sampai akhirnya asistennya terus teriak-teriak, tolong pegang ya, jangan ditarik. Ya, kalau ditarik robek sudah jasnya, sudah itu. Kalau ditarik orangnya jatuh, saudaraku. Nah,
Tapi juga masih ada orang-orang yang percaya demikian. Ya, itu terserah, kita tidak mengalami. Tapi menurut saya, bersaksi itu tidak boleh melanggar kebenaran firman. Kita tetap harus sadar, kita cuma alat Tuhan, kita bukan tidak pernah dijadikan Tuhan. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kita tetap adalah hamba Kristus yang tidak boleh mengambil alih kedudukan Tuhan. Ya, sampai ada orang kemudian sudah bersaksi, Tuhan bicara sama saya, oh kamu sekarang harus memberi uang, ya sebelum jam 2 siang kamu harus transfer ke BCA. Waduh, saudaraku, kalau kamu tidak transfer nanti kamu kena kutuk Tuhan. Aduh, saudara, itu namanya akhirnya memanipulasi. Ya, sekali lagi kita tidak menghakimi yang lain, tapi mari kita jadikan sebagai pelajaran berharga supaya kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Lalu berikutnya, waktu kita bersaksi, saudaraku, kita juga harus bersaksi melalui keteladanan hidup kita. Amin. Ya kan? Kalau saudara menyampaikan bersaksi tentang pengampunan, ya kita nggak boleh jadi orang yang pendendam, kita harus mengampuni. Kalau kita menjadi orang yang bersaksi tentang suka memberi, ya jadilah orang yang generous. Ya kan, saudaraku? Kenapa? Karena perbuatan kita akan berbicara jauh lebih kuat dari perkataan kita. Ya, pepatah berkata, ya gajah belangkonan. Ya, banyak orang iso khotbah, orang iso nglakoni. Nah, ini ya toh. Mari kita belajar bahwa Tuhan mau agar saudara dan saya menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa menjadi teladan hidup. Dan berapa banyak orang diselamatkan, dimenangkan, mau ikut ke gereja, bukan karena kata-kata bagus yang diucapkan oleh seseorang, tetapi karena hidupnya jadi teladan dan contoh yang baik. Orang melihat Kristus ada dalam hidupnya, akhirnya mereka jadi anak Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saudaraku, bagaimana rahasia menjadi saksi Tuhan? Saya mau bagikan ada 3 rahasia bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan. Yang pertama kita lihat apa yang murid-murid Yesus, para rasul-rasul alami dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 29 sampai ayat 31. Mereka berdoa begini, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini, lihat, keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ini penting sekali. Malam ini kita juga perlu berdoa. Berikanlah keberanian ya untuk memberitakan firman-Mu. Lihat ayat yang ke-30. Ulurkanlah tangan-Mu dan untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, lihat. Dan ketika mereka, para rasul-rasul murid-murid Yesus, sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dan dari kalimat ini kita belajar, saudaraku, mari kita belajar bahwa kita perlu bersaksi dengan berani. Witness courageously, ya. Kita harus bersaksi dengan berani. Kita harus berani bersaksi. Miliki keberanian untuk menyaksikan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara sekalian, mari kita belajar menjadi orang-orang yang minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayo, siapa yang mau bersaksi dengan berani? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, Tuhan berikan aku keberanian untuk bersaksi. 2, 3. Tuhan berikan aku keberanian untuk bersaksi. Nah, ayo, dimanapun kita berada, baik di pekerjaan, di rumah tangga, di sekolah, di komunitas, di sosial media, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Saksikan tentang Yesus, saudaraku, dan percayalah ketika kita bersaksi dengan berani, Roh Kudus yang akan mengurapi dan bekerja dalam hidup kita. Saudara sekalian, kita perlu keberanian, ya.
nggak boleh malu, nggak boleh takut, nggak boleh ragu-ragu, tapi berani. Ayo ucapkan bersama saya harus berani. Ya, kita nggak boleh jadi orang Kristen yang cuman jago kandang. Kalau di gereja nyanyi kita buat iblis gemetar, ya kan. Tapi kalau di luar gereja iblis yang buat kita gemetar, saudara. Kita takut, kita malu untuk bersaksi tentang Yesus, ngomong tentang Tuhan kepada bos kita aja di kerjaan. Aduh, rasanya malu. Aduh, ngomong tentang Tuhan kepada teman-teman kerja saya, rasanya malu. Ayo, setelah dengar firman ini, kita perlu minta sama Tuhan keberanian untuk bersaksi. Bersaksi dengan berani. Ini adalah hal yang kita harus alami bersama dengan Tuhan. Kita harus berani untuk, saudaraku, bersaksi. Apa? Yaitu berani untuk mempermalukan diri sendiri. Ya, saudara-saudara, kalau Anda saksi jaim-jaim, nggak bisa. Ya, nggak apa-apa. Ceritakan kegagalan Anda. Ceritakan kekonyolan saudara, kesalahan Anda. Tetapi jadikan kesalahan itu, saudaraku, sebagai sebuah kesaksian bagaimana akhirnya Anda dulu gagal, Anda dulu berbuat salah, dulu Anda jatuh, akhirnya bangkit kembali, dan Tuhan pulihkan. Dan itu akan jadi kesaksian yang akan mengubah hidup banyak orang. Saudara, jangan takut untuk mempermalukan diri sendiri. Kalau kita berani mempermalukan diri sendiri, saudaraku, percayalah kesaksian kita akan betul-betul jadi berkat. Jadi jangan jaim-jaim, ada orang saksi pokoknya nggak berani menceritakan tentang kesalahannya, pokoknya yang sempurna. Nah, tapi mari kita belajar, kita harus berani. Seperti Paulus, saudaraku, lihat, Paulus cerita, dulu aku orang paling jahat, dulu aku suka menganiaya jemaat, namun sekarang aku ketemu Kristus. Nah, ya kan? Itu penting. Dulu saya pernah jatuh, dulu saya pernah jauh dari Tuhan, dulu hidup saya berantakan, namun sekarang saya dipulihkan Tuhan. Nah, jadi keberanian untuk mempermalukan diri sendiri, bahkan keberanian untuk berbicara kepada orang lain. Apalagi kalau Roh Kudus sudah dorong saudara, nggak boleh Anda tunda. Kenapa? Karena ada orang cerita, bagaimana ada dorongan untuk dia cerita tentang Yesus kepada seseorang, tetapi dia tunda. Ternyata itu adalah pertemuannya terakhir dengan orang itu. Kenapa? Malamnya orang itu, saudaraku, kecelakaan mobil dan mati. Wow, dia nyesal sekali. Karena itu sahabat baiknya, tapi ternyata dia tidak taat dengan apa yang Roh Kudus dorong. Kita juga harus berani untuk ditolak, berani untuk diejek, dibully, nggak apa-apa. Itu adalah sebuah resiko, karena menjadi saksi tadi, kita juga harus siap jadi martir. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana orang-orang yang akhirnya punya keberanian memberitakan Yesus, saudaraku, hidupnya akan mulia. Mari kita bersaksi dengan berani, berani bersaksi. Saudara tahu dalam peristiwa penyaliban Kristus 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota, saudaraku, ada seorang kepala perwira Romawi yang menusuk lambung Yesus, dan orang ini adalah Longinus, saudaraku. Dan ternyata, saudaraku, Longinus ini, saudaraku, akhirnya waktu dia tusuk tombaknya, saudaraku, ke lambung Yesus, muncrat darah dan air. Dan ternyata sebagian puncratan darah dan air dari lambung Yesus kena mata Longinus yang sakit. Karena mata Longinus, saudaraku, sakit dan dalam keadaan, saudaraku, kabur. Tiba-tiba mendadak sembuh. Bayangin, itu Tuhan Yesus. Disakiti di tombak, masih nyembuhkan yang menombak. Lalu matanya celik. Sampai akhirnya Longinus, saudaraku, dia sujud di depan kaki Yesus. Dan dalam Markus 15 ayat 39 tercatat, Longinus akhirnya berani berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh Yesus adalah anak Allah. Dan Anda tahu akhirnya Longinus, dia tinggalkan ketentaraan Romawi, dan dia tinggalkan penyembahan-penyembahan berhala terhadap dewa-dewa Romawi, dan dia menjadi pengikut Kristus, dia menjadi murid Kristus, dan dia dimuridkan sampai sejarah gereja mencatat akhirnya Longinus, saudaraku, menjadi orang yang sungguh-sungguh teguh imannya. Dia menangkan banyak tentara-tentara Romawi yang lain untuk terima Yesus. Bahkan sampai akhirnya Longinus melepaskan
ketentaraannya, dan Tuhan bawa dia pergi ke Kapadokia di daerah Turki. Dia beritakan Injil di sana, dan banyak orang-orang Turki yang terima Yesus waktu itu. Tetapi saudaraku, ada kelompok-kelompok orang yang marah dan menangkap sampai akhirnya seluruh gigi Longinus dicabut, saudaraku, secara langsung dengan begitu menyakitkan. Tetapi Longinus tetap memberitakan Yesus Tuhan kepada orang-orang yang menyiksanya. Sampai lidah Longinus ditarik dan dipotong, saudaraku. Tetapi Longinus tetap ceritakan Tuhan, walaupun dia nggak bisa bicara, tapi dengan bahasa tubuh. Sampai akhirnya Longinus menjadi martir, mati demi memberitakan Yesus. Dan dipercaya sampai hari ini tombak Longinus untuk menusuk lambung Yesus disimpan di Vatikan Roma. Dan Anda mengerti bagaimana akhirnya kehidupan orang yang tadinya menyalibkan Yesus, yang menusuk lambung Yesus, akhirnya karena dia ketemu Yesus, dia berani bersaksi tentang Tuhan, bahkan dia menjadi seorang martir dan sangat dihormati. Saya percaya, saudaraku, hari ini Tuhan mau panggil saudara, bukan hanya sekedar untuk kerja dan kerja dan kerja, bukan hanya sekedar untuk jadi orang yang lebih kaya, bukan hanya untuk mengejar impianmu pribadi. Ingat, jangan sampai seperti Lot dengan istri dan 2 orang anaknya. Lot, saudaraku, ada di Sodom Gomora. Tetapi lihat, walaupun Lot disebut orang benar, tetapi Lot tidak pernah bersaksi, tidak pernah memenangkan jiwa. Lot hanya sibuk kerja, yang penting cuan, yang penting dolar, ya kalau sekarang, yang penting adalah uang. Buktinya apa? Sampai ketika Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom Gomora. Lihat, dari tawaran 50 orang benar, kalau hidup di Sodom, tidak akan dihancurkan. Ternyata nggak ada. 45, 30, 20, sampai 10 orang pun nggak ada. Dan akibatnya Sodom Gomora dihancurkan. Lihat, seandainya Lot dengan istrinya dan 2 orang anaknya, 4 orang kan, itu dikatakan bahwa kedua anak istri Lot itu punya pacar, ya calon menantu. Minimal kalau dia menangkan 2 orang calon menantunya sudah 6. Kalau misalnya setiap calon besannya, orang tua, ibu dan suami istri daripada setiap calon menantunya, besannya dimenangkan sudah 4 orang, sudah genap 10 orang. Tapi lihat, ternyata Lot bertahun-tahun tinggal di Sodom, tidak pernah menangkan jiwa satupun juga. Hari ini, saudaraku, dimanapun Anda ditempatkan Tuhan, termasuk Anda yang di kota New York, Anda yang ada di Sydney, Australia, Anda yang ada di Melbourne, saya yang ada di Philadelphia, dimanapun Anda berada, di Colorado, dimanapun, saudaraku, mari kita menangkan jiwa, karena kita perlu keberanian untuk menyaksikan Yesus kepada dunia. Sekali lagi, siapa yang mau minta keberanian untuk bersaksi, mari angkat kedua tanganmu. Dalam nama Yesus, berikan kami keberanian untuk bersaksi. Berikan kami keberanian, tidak malu, tidak takut lagi untuk bersaksi tentang Tuhan kepada siapapun juga. Yang percaya, katakan amin. Rahasia yang kedua, agar kita menjadi saksi yang hidup. Yang kedua, kita lihat sekarang suku Paulus mengajar kita bagus sekali. Dalam 1 Korintus 9, ayat 19-23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Paulus tujuannya dia tahu, dia harus menangkan sebanyak mungkin orang. Dia mau menangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi Yesus. Makanya dia rela menjadi seperti hamba untuk semua orang. Dia merendahkan dirinya. Dan lihat apa yang terjadi. Ayat 20, demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Wow, keren. Ya, orang Yahudi menghormati hukum Sabat, orang Yahudi menghormati hukum sunat, maka Paulus menjadi seperti orang Yahudi. Tujuannya apa? Memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.
Ternyata Paulus menghargai kalau orang-orang yang hidup dalam hukum Taurat tidak makan makanan yang haram, maka ketika dia mau menangkan orang-orang itu, Paulus juga bersikap seperti orang-orang yang melakukan Taurat supaya dia menangkan mereka. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Wow, ayat yang ke-22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, perhatikan, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Keren banget. Inilah rahasia kenapa Paulus menggoncang dunia dengan berita kesaksiannya. Saudaraku, yang kedua, kita perlu bersaksi dengan tekun dan kreatif. Kita perlu bersaksi dengan tekun dan kreatif. Lihat bagaimana Paulus ini orang yang bersaksi, menangkan jiwa dengan tekun, ulet, kreatif, dengan berhikmat. Nah, saudara sekalian, kita juga perlu menjadi anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, yang tekun, yang tetap ulet dalam bersaksi, dan juga kreatif dan berhikmat. Seringkali kesaksian kita mungkin tidak langsung terlihat hasilnya. Kita sudah ceritakan Yesus, kita sudah tantang orang itu untuk ke gereja, terima Yesus, tapi dia masih menolak. Tapi saudara tidak boleh putus asa. Kita harus tetap tekun ulet. Yang penting beritakan firman, beritakan Yesus kepada orang-orang itu. Percayalah janji Tuhan, setiap benih firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Hari ini mungkin orang itu masih mengeraskan hati, menolak pemberitaan kesaksian saudara. Tapi satu kali, firman yang kita sudah tanamkan akan mulai berakar, mulai bertumbuh, dan akan tiba waktunya, suatu saat mungkin orang itu melewati masa-masa tertentu, sampai akhirnya dia diingatkan kembali, atau ada orang lain yang dipakai Tuhan untuk menuai jiwanya, sehingga orang itu diselamatkan. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, antara yang nanam dan yang menuai, upahnya sama di hadapan Tuhan. Yang percaya, katakan amin. Saya sering mengalami, saudaraku, ketika saya memberitakan Yesus, cerita tentang Tuhan, ada orang masih mencibir, mengolok-ngolok, atau ada yang masih menolak. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Tetapi yang ajaib, setiap kali ketemu saya ceritakan tentang Tuhan, saya bilang, ayo tuh kembali ke gereja, ayo cari Tuhan, diketawain. Tapi satu kali, tiba-tiba, saudaraku, dia melewati masa sulit, dan akhirnya apa yang kita ucapkan, akhirnya mulai bicara dalam hidupnya, dan akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dan saudara sekalian, mari kita belajar percaya. Saudaraku, kita perlu tekun dan kreatif dalam memberitakan Injil. Nah, saudaraku, Paulus ini tadi menjelaskan bagaimana dia punya strategi, bagaimana dia punya hikmat, bagaimana dia supaya bisa diterima oleh kalangan tertentu untuk menangkan mereka. Nah, kita ini juga begitu. Saudara, maaf ya, ada orang-orang yang memberitakan firman, tetapi saudaraku, maaf kata, terlalu kasar, kurang berhikmat. Ya, contohnya adalah apa, saudaraku? Contohnya ada orang, saudaraku, itu cuma sibuk jelek-jelekkan agama-agama lain. Nah, menurut saya, ilmu penjualan atau sales yang paling keren tidak sibuk menjelekkan produk orang lain, tetapi sibuk menceritakan kelebihan produknya. Sekali lagi ya, ini sudah penting. Kalau salesman yang sangat profesional, dia nggak perlu sibuk menjelek-jelekkan saingannya. Dia tidak perlu sibuk menjelek-jelekkan produk daripada pesaingnya. Tapi yang dia kerjakan, dia sibuk untuk menjelaskan, menunjukkan, membuktikan kehebatan daripada produk yang dia miliki. Nah, kita nggak perlu sibuk menjelekkan agama-agama lain. Lalu ribut sana, ribut sini, saudaraku. Sampai akhirnya dicari
Ya, sampai akhirnya saudaraku, sampai Menteri Agama pun juga, sampai saudaraku Menteri Polhukam pun sampai harus berbicara, nggak perlu kayak begitu. Kita harus lebih berhikmat, ya. Ingat saudaraku, jangan seperti ayam yang jago, kotak telurnya cuma satu. Tapi jadi resmi penyu, diem, tapi telurnya banyak, ya kan, saudaraku. Nah, boleh sih, memang ada penginjilan gayanya striker, ya, seperti sepak bola kan, penyerang, ya toh, nyerang sana, nyerang sini, ya silakan. Tapi ya itu kalau memang dia hobinya demikian, ya nggak apa-apalah. Tapi bagi kita lebih baik kita bijak, ya kan. Kita seperti Paulus, kita bisa dengan hikmat dan dengan tekun, ya toh. Kalau orang itu pendidikan, kalau dia logika kuat, main di logika. Nah, kalau Anda menghadapi penginjilan dengan orang yang main di logika, main logika-logika, main bukti fakta, maka saudara juga harus dengan bukti dan fakta tentang kebenaran Yesus. Tapi kalau yang Anda injili, misalnya, kuatnya di perasaan, nah, Anda cerita yang logika pun dia nggak pusing, yang penting nyentuh perasaannya. Begitu Anda cerita tentang sesuatu pengalaman yang nyentuh perasaannya, dulu saudara juga hancur seperti dia, tapi akhirnya Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, waduh, nyentuh perasaannya, maka yang kuat perasaannya akan dengan mudah menerima kesaksian saudara. Nah, orang yang ternyata, saudaraku, edukasinya tinggi, maka kita juga harus belajar memberitakan kesaksian dengan edukasi. Orang yang elegan, lalu Anda injili dengan kampungan, maaf kata, sampai ngomong misa-meso, ngomong yang kasar, ya orang demikian akan nutup diri. Nah, saudaraku, Paulus mengajar, kita harus bisa tekun, tapi juga kreatif. Katakan amin, ya. Jadi kalau Anda jadi terpanggil sebagai apologet, nggak apa-apa. Anda mungkin terpanggil untuk membela kebenaran Kristen, nggak apa-apa. Tapi nggak perlu sibuk menjelek-jelekkan yang lain. Tapi kita bisa mengcounter setiap, yaitu serangan-serangan dengan kebenaran firman yang kita lakukan. Ingat baik-baik, kita nggak pernah ahli di kitab agama lain. Tapi yang kita ahli adalah di Alkitab. Ya nggak usah kita mencoba kemudian comot-comot agama lain, tapi kita gali kebenaran firman supaya kita menjadi orang yang hikmat dan juga orang yang bersaksi menjadi berkat. Yang setuju katakan amin, ya. Jadi saudara, khususnya untuk para wanita, kalau Anda mau nginjili suami Anda, nginjili para pria yang kuat di logika, jangan bilang pokoknya Tuhan Yesus Tuhan. Tapi kenapa dia Tuhan? Pokoknya kamu harus percaya. Ya, tapi kenapa harus percaya Yesus Tuhan? Buktinya apa? Pokoknya kamu harus percaya. Nah, kalau cuma pokoknya, saudara, ya orang yang laki-laki logikanya kuat, ya nggak akan nangkep. Pokoknya Tuhan bicara, dia itu hidup, ya kan? Ya, tapi mana buktinya? Nah, kita harus bisa dengan hikmat, kita kreatif, kita bisa inovatif, dan juga dengan ketekunan, keuletan. Dan kita lihat ada banyak kesaksian ya, orang-orang yang dengan tekun beritakan Yesus, akhirnya menyelamatkan orang. Walaupun berkali-kali ditolak, tapi akhirnya menyelamatkan orang. Di Korea Selatan, saudaraku, ada seorang pemuda kena TBC, ya kan? Lalu, saudaraku, dia penyembah berhala. Tiap hari didatangi oleh satu AI. Ayo terima Yesus. Ini AI diusir sama pemuda Korea ini. Saudaraku, tapi tiap hari dia ketuk pintu rumahnya, datang, diusir, dimaki-maki. Saudaraku, tapi dia tetap datang ceritakan Yesus. Sampai satu hari, pemuda Korea ini, hatinya tersentuh. Ini orang AI kok sangat tekun sekali memberitakan Yesus. Ada apa sih? Satu kali ketika sakit TBC-nya tambah parah, dia buka pintunya, dia suruh AI itu cerita tentang Yesus. Hatinya dijamah, didoakan, dia mengalami kesembuhan. Dan akhirnya pemuda itu menyerahkan hidupnya jadi hamba Tuhan. Itulah almarhum David Yonggi Cho, yang akhirnya punya gereja terbesar di Korea Selatan, bahkan di Asia Tenggara. Saudara tahu juga bagaimana seorang mantan, saudaraku, yaitu mafia Hong Kong, ya, Teddy Hung, yang dipenjara, tapi tiap hari didatangi oleh seorang wanita. Ayo terima Yesus. Dimaki-maki, tapi wanita ini ngomong, Teddy, kamu orang kaya, kamu terkenal sebagai seorang mafia. Apa mau kamu nanti mati dikenal sebagai seorang penjahat, perusak rumah tangga orang yang membuat hidup banyak orang hancur? Apa mau kamu dikenal begitu?
Dan ternyata Teddy Hung malam itu terngiang-ngiang dengan kalimat itu. Dan dia berkata, memang kalau Yesus hidup seperti yang diberitakan oleh AI itu, oleh ibu itu, biar aku yang sudah tidak bisa tidur sekian hari, Tuhan Yesus buktikan aku bisa tidur. Baru ngomong begitu, belum sampai amen, Teddy Hung langsung tidur pulas. Sekian lama, waktu dia bangun, akhirnya singkatnya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lihat bagaimana di North Carolina juga, ada seorang pemuda ngajak temannya, ayo datang KKR. Ditolak hari pertama, hari kedua datang, ayo datang KKR. Di hari terakhir, pemuda itu akhirnya, karena lihat keteguhan temannya, oke, aku cuma ngantar ya, di depan aja ya. Tapi akhirnya dia antar, tiba-tiba dia dengar firman, dibawa masuk. Singkatnya, pemuda itu bertobat, saudaraku, dan orang ini adalah Billy Graham, yang akhirnya menjadi seorang penginjil besar, gara-gara ada seorang yang bersaksi dengan tekun, ulet, dan dengan kreatif. Dan juga dengan, yaitu saudaraku, hikmat. Hari ini, mari kita belajar untuk bersaksi dengan keberanian. Yang kedua, bersaksi dengan ketekunan dan kreatif. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia menjadi saksi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, lihat di dalam Kisah Rasul, Markus 16, ayat yang ke-20. Markus 16 ayat 20, Yesus berkata apa? Alkitab bilang begini, ya setelah Yesus naik ke surga, Alkitab bilang begini, mereka pun, para rasul-rasul, pergilah memberitakan Injil ke seluruh segala penjuru. Setelah Yesus naik ke surga, mereka memberitakan Injil ke berbagai negara. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu, memperkuat meneguhkan firman itu, kesaksian yang disampaikan oleh para murid dengan tanda-tanda yang menyertainya. Lihat dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIS, dikatakan, maka pengikut-pengikut Yesus pergi dan menyebarkan berita dari Allah kemana-mana. Dan Tuhan pun turut bekerja. Sekali lagi katakan bersama saya, Tuhan pun turut bekerja. 2, 3, Tuhan pun turut bekerja bersama-sama dengan mereka dan membuktikan melalui keajaiban-keajaiban bahwa pemberitaan mereka benar. The Lord prove that the good news they told was true by giving them power to work miracles. Saudaraku, dan dari ayat ini kita belajar yang terakhir, bagaimana cara kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, berikan kesempatan Roh Kudus bebas bekerja. Berikan kesempatan Roh Kudus bebas bekerja. Saudara sekalian, lihat bahwa yang kita beritakan bukanlah pesan kita pribadi, tapi yang kita beritakan adalah pesan Tuhan. Dan percayalah, kalau kita memberitakan Yesus, kita beritakan kabar baik, maka Tuhan Sang Pemilik kabar baik akan turut bekerja, meneguhkan setiap perkataan kita. Ayo ucap bersama saya, Tuhan turut bekerja. 2, 3, Tuhan turut bekerja, meneguhkan setiap kesaksian saya. Berikan kesempatan untuk Roh Kudus bebas bekerja. Lakukan bagian kita dengan sebaik mungkin. Selebihnya, ketika Anda sudah selesaikan bagian Anda bersaksi, izinkan Roh Kudus bebas bekerja, meneguhkan setiap kesaksian kita. Tuhan akhirnya bisa buat banyak mujizat. Tuhan bisa bicara lebih jelas kepada orang itu. Saya masih ingat satu saat saya beritakan Yesus kepada seseorang yang kenalan saya. Orang ini ngecek, orang ini akhirnya bentar ya, kalau saya sudah tua, mau mati aja, baru terima Yesus, baru mau bertobat. Tapi Anda tahu apa terjadi? Saya cuma doakan dia, biar Tuhan yang bekerja. Malamnya, Tuhan yang bekerja. Dia mendapat mimpi tentang neraka. Akhirnya dia lihat, dia masuk neraka, disiksa. Dan begitu dia bangun, langsung telepon cari saya. Minta dituntun terima Yesus dan bertobat. Nah, Tuhan punya banyak cara. Izinkan Roh Kudus. Beri kesempatan Roh Kudus. Bebas bekerja. Ada kalanya kita udah mentok, nggak tahu lagi apa yang harus diomongin, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, tapi kalau Roh Kudus sudah bekerja meneguhkan,
dia bisa kerja dengan berbagai macam cara. Sebagai hamba Tuhan, jujur, ada banyak keterbatasan saya, ada banyak ketidaktahuan saya, ada banyak kelemahan saya, tetapi ketika Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, itu hasilnya dahsyat dan ajaib. Saya masih ingat satu kali ada seorang jemaat, saudaraku, punya masalah pernikahannya, berantem dengan istrinya, ribut sekali, dan mengalami banyak luka-luka. Dan saya bilang, suruh ngampuni, dia nggak mau ngampuni. Dia marah sekali, dan dia mau bunuh istrinya, dia siksa istrinya. Saya berkata, oke, sebagai hamba Tuhan, aku sudah sampaikan semua firman. Apa yang aku bisa, aku sudah lakukan. Selebihnya, aku izinkan Tuhan yang bekerja menjamah hidupmu. Anda tahu terjadi, saudaraku, malamnya dia mimpi. Tiba-tiba dia mimpi. Lihat tentang dirinya. Dosanya jijik sekali. Dosanya kotor sekali. Dan dia lihat Yesus memeluk dia. Dia ngomong, aku nggak layak, Tuhan, aku terlalu kotor. Yesus berkata, aku ngampuni kamu. Dan dia dipeluk Yesus. Mendadak, setelah dia mengalami pengampunan Tuhan, dia lihat istrinya lewat, dan istrinya yang sedang berbuat salah. Dia lihat itu, langsung dia bilang, ternyata dosaku lebih parah daripada dosa istriku. Dan ternyata kalau aku saja diampuni Tuhan, kenapa aku tidak ngampuni istriku? Bangun tidur, langsung telepon saya. Pak Lukas, tolong doakan saya. Sekarang saya mau ngampuni. Wow, saya takjub dengan apa yang Tuhan kerjakan. Percayalah bahwa tangan kita terbatas, tapi tangan Tuhan tak terbatas. Percayalah bahwa kemampuan kita seringkali, saudaraku, tidak sanggup, tapi Tuhan tetap sanggup. Hari ini, saudaraku, yang penting berikan kesempatan Roh Kudus bekerja. Mungkin kau sudah lama beritakan Injil kepada orang tuamu, dan orang tua masih keraskan hati tidak mau terima Yesus. Tapi tetap tekunlah menjadi saksi Tuhan. Tuhan kalau sudah bekerja, orang berkata, nggak ada yang bisa mencegahnya. Tuhan bisa kerja dengan berbagai macam cara. Dan percayalah, Tuhan kita lebih kreatif, Roh Kudus lebih kreatif daripada kreativitas kita. Izinkan dia bebas bekerja. Ayo ucapkan bersama saya, Roh Kudus bekerjalah meneguhkan kesaksianku. 2, 3, Roh Kudus bekerjalah meneguhkan kesaksianku. Kesimpulannya, Yesus kalian, mari kita belajar untuk jadilah saksi Tuhan yang hidup. Bagaimana kita menjadi saksi Tuhan yang hidup? Bersaksi melalui pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Kita juga bersaksi berdasarkan kebenaran Alkitab. Lalu bersaksi melalui keteladanan hidup kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup. Yang pertama, bersaksi dengan berani. Minta Roh Kudus keberanian untuk bersaksi. Yang kedua, bersaksi dengan tekun dan kreatif. Minta hikmat Tuhan. Minta strategi Tuhan. Tetap tekun, ulet. Yang ketiga, dan kesempatan Roh Kudus bebas bekerja. Percaya kalau Roh Kudus sudah bekerja meneguhkan setiap kesaksian kita, Tuhan yang akan membuat kita terkagum-kagum dengan apa yang Dia kerjakan. Sampai hari ini saya terus melihat Roh Kudus itu hidup. Dia bisa meneguhkan setiap perkataan kesaksian kita. Bukan kita yang hebat, tapi Roh Kudus yang kita beritakan itu yang jauh lebih hebat. Hari ini kalau ada saudara yang sedang sakit, katakan dalam nama Yesus, aku alami kesembuhan. Ingat, Roh Kudus yang akan bekerja menyembuhkan saudara. Kalau ada yang sedang mengalami masalah kesulitan ekonomi, kesulitan keluarga, pernikahan, masalah-masalah yang membuat beban hidupmu terasa putus asa, izinkan Roh Kudus bebas bekerja.